Shalom semuanya, selamat pagi. Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya, walaupun masih secara online. Tapi semoga kita semua masih dalam keadaan sehat semua ya, amin. Oke, pada hari ini kita akan memulai lagi ibadah kita. Kita akan bersama-sama bersekutu dengan teman-teman kita secara virtual. Nah, sebelum memulai ibadah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mari Semua, biar semuanya semangat ya. Oke. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Sekali lagi. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Dari utara sampai ke selatan, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Biarlah semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka dari selamanya sampai selamanya. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Remaja yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. Amin. Oke, pada hari Minggu ini kita mengambil tema kembali pada kertas yang putih. Jadi teman-teman, dalam kehidupan berelasi pasti kita sering menimbulkan konflik. Nah, fokus kita dalam berelasi bukanlah meniadakan konflik karena itu sangat mustahil. Jadi fokus hidup kita dalam berelasi adalah bagaimana cara kita mengelola konflik dalam kehidupan kita bersama bisa berjalan dengan baik bagi semua pihak. Nah, dalam rangka itu dibutuhkan kesadaran, yaitu untuk saling menerima, siap terluka, dan bersedia untuk memulihkan. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini kita akan belajar bagaimana kita memulihkan relasi yang mungkin saja mulai retak, baik dengan orang tua kita, dengan saudara kita, maupun dengan sesama remaja, karena konflik yang terjadi. Oke teman-teman, mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online remaja secara online. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kebaktian kami hari ini. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya kami bisa mengerti apa yang pendeta akan ajarkan kepada kami hari ini, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dalam seminggu ini kami telah melakukan banyak sekali kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, melalui perbuatan kami, tutur kata kami, perilaku kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau bisa membantu kami, supaya kami bisa memperbaiki diri kami menjadi yang lebih baik lagi. Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan lagu Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku,
Kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Remaja yang dikasihi Tuhan, Shalom, semua diberkati. Puji Tuhan, mari bersama kita simak pembacaan sabda saat ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-31, ayatnya 43 sampai 55. Dengan judul perikopnya perjanjian antara Yakub dan Laban. Demikian sabda Tuhan. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau.
Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sehaduta. Tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau, apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Remaja yang dikasihi Tuhan, tema pelayanan sabda saat ini adalah kembali pada kertas yang putih. Kembali pada kertas yang putih. Ingat kertas putih? Tentu kemudian ingat satu buku yang disebut buku gambar. Ini sesuatu yang akrab di zaman saya pada waktu kecil. Sering belajar itu dengan menggambar sesuatu. Remaja, kalau kita mendengar nama Yakub, apa yang muncul dalam pikiran kita? Ya, mungkin diantaranya langsung, Yakub itu kan artinya penipu toh, benar. Sebuah arti yang sebenarnya tidak nyaman. Tetapi ternyata bukan hanya arti yang tidak nyaman. Perjalanan hidup Yakub bahkan dikisahkan sejak dalam kandungan. Mungkin tidaklah sama seperti gambar ini. Ada hati, kemudian ada sesuatu yang indah, gambar alam, kemudian gambar rumah. Anak saya suka menggambar rumah bahkan lebih detail. Ada ruang-ruang, ada tempat-tempat yang bagi dia nyaman, semua digambar sangat detail sebuah rumah. Bahkan itu idaman di waktu yang akan datang. Yakub kalau mau digambarkan mungkin tidak melewati ini. Sejak dalam kandungan dan lahir, Yakub memiliki pergumulan dengan saudara kembarnya yaitu Esau. Bahkan dikisahkan ketika Esau lahir lebih dulu, maka Yakub memegang tumit Esau, menandakan hubungan yang sebenarnya tidak baik di antara saudara ini, bahkan juga orang tuanya. Bukan hanya itu, ketika besarnya
Daud juga digambarkan dalam kisah-kisah berikutnya. Bagaimana ia mengambil hak sulung kakaknya dengan cara penipuan. Bukan hanya menipu Esau, tapi juga menipu ayahnya Iska. Sepakat dengan ibunya. Dan bahkan sesudah itu, Yakub kemudian menjadi seorang pelarian. Ia melarikan diri dari rumah yang mungkin mengalami banyak sekali perselisihan dan pertengkaran. Gambaran dari hidup Yakub mungkin seperti ini. Tidak begitu jelas masa lalunya, bahkan menyedihkan. Kelam, muncul pertanyaan, bagaimana kehidupan Yakub ke depan? Remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau buku gambar ini bisa kemudian kita menutupnya dengan kertas atau kemudian juga merobeknya, menghilangkan yang kotor, menghilangkan yang tidak baik bisa. Tetapi kalau masa lalu seseorang, termasuk masa lalu Yakub, dan mungkin juga masa lalu kita, pada waktu kecil sampai remaja, tidak akan bisa kita hapuskan. Baik yang baik ataupun yang buruk. Yang kita bisa lakukan adalah pertama, sebagaimana perikop hari ini, meninggalkan, tetapi bukan untuk melupakan. Meninggalkan artinya apapun yang sudah di belakang, baik itu yang menyenangkan atau baik itu yang tidak menyenangkan, sudah kita tinggalkan. Arah hidup kita pada masa depan. Jadi kalau pandangan kita terus ke belakang, melihat sesuatu yang menyedihkan, melihat yang gelap, melihat yang menjadi gambaran hidup yang tidak baik, maka kita akan selalu dilingkupi kecewa, marah, sakit hati, takut. Satu sisi Yakub mengalami ketakutan dan ia selalu berlari. Dan Esau satu sisi dilingkupi kemarahan, kecewa, dan mungkin dendam kepada adiknya yang sudah mencuri hak kesulungan. Meninggalkan dan mengarahkan ke depan. Yang kedua, remaja, kita harus mengampuni. Seperti tema hari ini, kembali pada kertas yang putih. Artinya, mengampuni itu menerima dengan ikhlas kehidupan kita di waktu yang lalu. Apapun keadaannya, kita mengampuni, menerima dengan ikhlas. Dan tidak kecewa atau marah, bahkan bersyukur Tuhan menganugerahkan banyak hal yang kita percaya itu membentuk kehidupan. Dan yang ketiga, remaja yang dikasih Tuhan Yesus Kristus ini yang penting, kembali pada kertas yang baru, itu adalah membuka lembaran yang baru. Disinilah yang penting hari ini dan ke depan, sebagaimana Yakub membuat perjanjian dengan mertuanya Laban tentang kehidupan keluarga yang akan dijalani. Yakub tidak lagi di bawah bayang-bayang mertuanya, tidak lagi tinggal bersama dengan mertuanya, tetapi Yakub ingin membangun kehidupan keluarga bersama dengan istri dan juga anak-anaknya dan semua harta kekayaannya, lembaran baru. Nah, remaja, perjalanan kita ke depan itu banyak kertas putih. Mari bersama kita gambar, kita torehkan satu kehidupan yang baik, gambaran-gambaran yang baik, harapan-harapan yang baik, karya-karya yang baik ke depan terus.
agar kita bisa kemudian mengisi kehidupan ke depan yang Tuhan anugerahkan sampai akhir. Kita tidak tahu dengan kehidupan yang berharga. Remaja, kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Percayalah, setiap kita diberi anugerah talenta, diberi anugerah kemampuan, diberi anugerah berkat. Bahkan Tuhan selalu campur tangan. Karena itu jangan merasa kecil hati. Jangan merasa minder dan takut. Mari bersama kembali kepada kertas yang putih. Tetapi tidak berdiam diri. Sebaliknya kita berkarya. Kalau kita baru belajar, mari kita belajar dengan tekun dan semangat. Mengembangkan talenta dengan pondasi takut akan Tuhan. Dengan pondasi sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Juga tentu menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Orang tua dan semua sarana prasarana. Percayalah, Yakub kemudian diganti namanya. Bukan lagi penipu, tetapi menjadi Israel. Yakub berganti nama menjadi Israel. Yang kemudian menurunkan ke-12 suku Israel. Dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Israel adalah bergumul dengan Allah, bersama dengan Allah, dan Yakub mengalami kemenangan. Puji Tuhan, diberkatilah semua remaja yang berbakti hari ini. Kembali, mari kita fokus pada kertas yang putih, tetapi juga kita melukis dengan seluruh talenta kehidupan, kemampuan, harapan, doa, dan berkat pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama remaja kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat yang indah ini kami boleh mengkuduskan waktu untuk berbakti bersama. Terimalah sembah puji dan syukur kami menjadi korban yang berkenan di hadapan-Mu. Kami menyatukan hati berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, remaja dimanapun berada. Sekalipun mungkin kami memiliki kehidupan sebagaimana kehidupan Yakub pada waktu itu. Ada masa-masa yang tidak baik, masa-masa yang kelam, masa-masa yang sulit. Tetapi hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur dipanggil bukan untuk menyesali, bukan untuk berduka akan masa lalu, bukan untuk kecewa dan bahkan menyalahkan orang lain. Tetapi bagi kami dipanggil untuk membuka lembar yang baru, mengisi dengan kehidupan yang berharga sebagaimana Yakub bersama dengan istri dan anak-anaknya. Engkau memberkati Tuhan agar setiap remaja-Mu memiliki kekuatan, pengharapan dan keyakinan di dalam Engkau. Karena itu tuntunlah, teguhkanlah, sehingga boleh kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga dimanapun berada. Biarlah kami pun juga boleh menata, merancang, dan terus mempercayakan kehidupan kami ke depan. Lembar demi lembar, hal yang terbaik dan indah akan kami lakukan bersama. Menyatakan dan mewujudkan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga yang sungguh memberkati. Terima kasih Bapa, kami juga belajar mengampuni masa lalu, mengampuni keluarga, mengampuni orang tua, mengampuni suami, mengampuni istri dan siapapun yang ada di tengah-tengah keluarga kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kiranya Engkau memberkati agar upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan karena krisis kesehatan berkenaan dengan pandemi, krisis ekonomi,
krisis-krisis politik yang saat ini terjadi oleh karena berbagai situasi. Kami mohon berkat ya Bapak agar upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bisa mendatangkan berkat yang sungguh-sungguh indah bagi pemulihan semuanya, menjadikan kehidupan kembali damai dan tentram, rukun, dan membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau memberkati setiap remaja yang boleh berhimpun saat ini, setiap doa dan pergumulan serta permohonan yang Engkau memberkati dan memberikan anugerah pertolongan. Demikian kami bersama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Nats persembahan pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari teman-teman kita mengumpulkan persembahan kita, dan nanti jika situasinya membaik, kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan kita secara langsung. Dan untuk mengiringi persembahan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita menaikkan lagu yang terakhir dengan bangkit berdiri supaya lebih semangat lagi ya. Oke, mari kita menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Engkau yang mengasihiku, Engkau yang memeliharaku selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan lebih semangat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Engkau yang mengasihiku, Engkau yang memeliharaku selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah remaja Kristen yang menyatakan kasih Kristus dimanapun berada. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa meneguhkan, menguatkan, dan menyertai remaja sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah hari Minggu ini telah selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.